Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan manajemen dan organisasi. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu nama dari kelompok kami, yaitu ada Rifa Andisa, saya sendiri Putri Maharani, Muhammad Daniah Wahyu Kafi, dan yang terakhir Muhammad Hafid Husain Lutfi. Apa sih manajemen itu? Manajemen itu adalah proses mengoordinasi orang dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Manajemen mengoordinasi sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, diantaranya ada sumber material, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya informasi. Itu adalah tujuan organisasi. Saya akan menjelaskan 4 fungsi dasar manajemen, antaranya merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan memotivasi, serta mengendalikan. Yang pertama adalah merencanakan atau planning, membangun tujuan organisasi dan memutuskan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, mengorganisasi perusahaan atau organizing, upaya mengelompokkan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai beberapa hasil akhir dengan cara yang efisien dan efektif. Yang ketiga ada mengarahkan dan memotivasi, directing, kombinasi berbagai proses memimpin dan mengarahkan. Dan yang keempat ada mengendalikan atau controlling, proses mengevaluasi dan mengatur kegiatan yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Selanjutnya, membedakan beragam jenis manajer baik dalam tingkat maupun area manajemen. Di sini ada beberapa tingkat. Saya akan menyebutkan tingkatan yang teratas sampai yang ke bawah, yaitu yang teratas ada manajemen puncak, selanjutnya manajemen menengah, manajemen lini pertama, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen administrasi, dan yang paling bawah atau yang paling terakhir keterampilan konseptual. Nah, itu tadi yang saya sebut, itu semuanya berurut dari yang atas, yang paling atas sampai yang bawah. Selanjutnya, mengidentifikasi keterampilan kunci manajemen dari manajer sukses, yaitu keterampilan konseptual, melibatkan kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Keterampilan konseptual memungkinkan manajer untuk melihat gambar besar dan memahami berbagai bagian suatu organisasi atau ide yang paling melengkapi. Selanjutnya, keterampilan analisis, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dengan benar, menghasilkan alternatif yang masuk akal, dan memilih alternatif untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, keterampilan antarapersonal, kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya, kepemimpinan, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, keterampilan komunikasi, kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, dan menulis secara efektif. Dan yang terakhir, keterampilan teknis, keterampilan khusus yang diperlukan untuk mencapai kegiatan khusus. Selanjutnya, menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan biasa disebut leadership, didefinisikan secara luas sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Di sini ada beberapa tipe-tipenya. Yang pertama, kepemimpinan otokratis. Selanjutnya, kepemimpinan partisipasif. Selanjutnya, kepemimpinan kewirausahaan. Selanjutnya, yang terakhir, kepemimpinan keputusan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mendiskusikan langkah-langkah proses pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan material adalah tindakan memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif dalam situasi biasa. Keputusan dibuat santai dan informal. Di sini ada beberapa urutan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. Selanjutnya, mengarah ke menghasilkan serangkaian alternatif. Selanjutnya, memilih alternatif. Selanjutnya, yang terakhir, menerapkan dan mengevaluasi solusi. Menjelaskan bagaimana organisasi mendapat manfaat dari manajemen kualitas total atau TMQ, Total Quality Management. Manajemen quality total atau yaitu manajemen kualitas total, kombinasi upaya yang diarahkan untuk memperbaiki keputusan pelanggan, meningkatkan partisipasi karyawan, memperkuat kemitraan dengan pemasok, dan memfasilitasi
suasana organisasi dapat meningkatkan kualitas yang berkelanjutan. Selanjutnya, tolak ukur. Proses mengevaluasi produk. Proses atau praktis manajemen dari organisasi lain untuk tujuan menindaklanjuti. Itu sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.